Namaku Asep, usia hampir kepala 5. Sejak muda, aku sudah jadi tukang gali kubur di sebuah kampung di kaki Gunung Sela, wilayah Tasikmalaya. Pekerjaan ini diwariskan turun-temurun dari kakekku, Eyang Atang, yang dulu terkenal sebagai penjaga makam keramat. Kampungku, Ciburial, terletak agak terpencil. Masih banyak rumah bilik. Suara kentongan malam masih terdengar setiap jam ronda. Dan orang-orang masih percaya pada pantangan-pantangan leluhur. Di sini, kuburan bukan cuma tempat mayit dikubur, tapi juga dianggap sakral, rumah terakhir yang harus dijaga adat dan sopan santunnya. Kuburan Gunung Sela sendiri berada di lereng curam, dikelilingi pohon bungur dan hutan bambu. Kalau malam, suara kukuk dan anak ayam hilang sering terdengar. Tapi bagi kami yang sudah biasa, itu semua hanyalah bagian dari alam. Sampai suatu malam, datang seorang pendatang dari kota. Namanya Pak Rama. Katanya mau memakamkan ibunya yang wafat karena sakit keras. Awalnya tak ada yang aneh, sampai aku lihat kain kafan almarhumah penuh dengan bunga kantil yang masih basah, seolah baru dipetik. Padahal di kampung kami, bunga kantil itu pantangan dipakai dalam pemakaman biasa. Katanya hanya dipakai untuk ritual leluhur atau pengunci roh penasaran. Pak Ustadz yang biasa memimpin pemakaman pun sempat ragu. Tapi Pak Rama bersikeras, kubur digali, prosesi berlangsung. Dan ketika aku menurunkan jenazah, tercium bau melati yang sangat kuat menusuk hidung, membuat kepala pening. Setelah kuburan ditutup dan bacaan tahlil selesai, warga perlahan membubarkan diri. Tapi malam itu, angin berhembus dingin luar biasa. Aku dan ajudanku, Ujang, masih membereskan peralatan. "Sep, lihat atuh," bisik Ujang sambil menunjuk ke arah kubur baru itu. Aku menoleh. Di bawah sinar bulan setengah, tanah gundukan itu bergerak, seperti ada yang mendorong dari dalam. Kami terpaku. Lalu perlahan-lahan, dari sela batu nisan, keluar kepulan asap tipis, membentuk bayangan wanita berkebaya, rambut terurai, wajahnya hampa, tanpa mata. Aku terpaku, mulutku mengucap istighfar, tapi suaraku tak keluar. Bayangan itu berdiri di sana beberapa saat, sebelum lenyap ke balik pohon bungur, meninggalkan aroma melati yang semakin menusuk, seolah menempel di kulit. Sejak malam itu, aku sadar kuburan yang kugarap bukan sekadar liang tanah biasa. Aku sudah menggali sesuatu yang tak seharusnya disentuh oleh manusia. Sejak kejadian malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Bau melati itu seolah membekas di rongga hidung, menempel di baju, bahkan di dalam mimpiku. Bayangan wanita tanpa mata itu berdiri tiap malam di balik pelupuk mata yang tertutup. Ujang, ajudanku, malah sempat demam tinggi selama 2 hari, kata ibunya. Ia terus mengigau dan menyebut-nyebut nama Ibu Ningrum. Padahal kami tak pernah tahu nama almarhumah yang dimakamkan malam itu. Hari ketiga setelah pemakaman, aku kembali ke kuburan Gunung Sela. Bukan untuk menggali, tapi ingin memastikan kubur itu masih utuh. Tapi saat sampai di sana, aku justru menemukan hal ganjil. Nisan yang kemarin masih kokoh kini miring, dan tanahnya agak cekung.
seperti ditindih sesuatu yang berat dari atas, bukan dari bawah. Di atasnya ada bekas tapak kaki, kecil seperti anak-anak, namun jumlahnya lebih dari 10. Mengitari makam itu seolah ada yang bermain atau mengelilingi dengan maksud lain. Aku tengok kanan kiri, sepi, angin hutan bambu berdesir pelan, membawa suara gesekan daun yang menyerupai bisikan. Tong gali deui, tong sulap deui, etanu disimpan lain kerbumi. Iya, jangan gali lagi, jangan buka lagi. Yang dikubur itu bukan untuk dunia ini. Aku merinding. Suara itu datang dari arah bawah tanah. Seketika, aku mundur beberapa langkah. Tapi saat akan pergi, kakiku justru tersandung akar pohon bungur. Aku terjatuh. Dan dari posisi tergeletak itulah, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa kulupakan. Dari sela-sela akar yang mencuat, ada sepasang tangan kecil mencakar pelan tanah. Kukunya panjang, hitam, dan saat aku menatapnya lebih lama, tangan itu seolah merasakan kehadiranku dan menarik tanah ke arah bawah, seperti mengajak ikut serta. Aku terperangah, tubuh tak bisa digerakkan, sampai suara kentongan dari kejauhan membuyarkan semuanya. Tangan itu menghilang, suara bisikan menghilang. Tapi di telinga masih terngiang-ngiang suara seorang anak kecil. Ayah, ayah kembali, kami masih bersembunyi di sini. Malam harinya, Pak Ustadz datang ke rumah, wajahnya serius. Sep, ada yang harus kujelaskan. Kuburan kemarin itu bukan pemakaman biasa. Ibu itu sudah pernah dikubur di tempat lain sebelumnya. Hatiku mencelos. Jadi, aku telah menggali liang kedua untuk orang yang seharusnya tak bangkit lagi. Kata-kata Pak Ustadz siang tadi terus bergema di kepala. Ibu itu sudah dikubur di tempat lain sebelumnya. Kalimat itu seperti palu godam menghantam kesadaranku. Pak Ustadz, maksudnya gimana? Tanyaku waktu itu. Beliau menarik napas panjang. Ibu Ningrum, almarhumah yang kau kuburkan, dulu pernah tinggal di Ciberem. Tapi warga sana nolak jenazahnya. Katanya, waktu hidup, ibu itu ngamalkan ilmu yang bukan-bukan. Dan waktu meninggal, jenazahnya nggak bisa ditanam. Setiap kali dikubur, tanahnya ngelempar balik. Aku terdiam, mulut mengering. Sampai akhirnya, anaknya bawa dia ke sini dengan dalih mau dimakamkan secara normal. Tapi ternyata dia bawa juga bungaan dan kembang kantil basah. Itu bukan buat penghormatan, itu buat nahan sesuatu biar nggak kabur. Malam itu, aku tidak bisa diam. Aku menyalakan kemenyan, meski biasanya hanya kulakukan saat membersihkan nisan lama. Kududuk di serambi, menggenggam tasbih warisan Eyang Atang, berharap ayat-ayat ini cukup untuk meredam kegelisahan di dada. Namun, sekitar tengah malam, suara asing mulai terdengar dari halaman belakang rumah. Suara seret tanah dan bisikan lembut. Asep, kali lagi kami tak bisa beristirahat. Kupelototi jendela belakang, samar-samar di balik kaca buram. Ada wajah pucat penuh tanah, matanya bolong. Hanya rongga gelap
dan senyum retak membelah pipinya. Aku bangkit, menggenggam parang kecil. Pelan-pelan kubuka pintu dapur menuju halaman. Tapi saat melangkah keluar, tanah halaman belakang rumahku berlubang kecil. Seperti bekas cakar, ada gumpalan tanah basah di mana-mana. Dan di tengah-tengahnya, berdiri satu nisan kecil, bukan batu, tapi tulang ayam yang ditancapkan tegak. Di atasnya, daun sirih dan bunga kantil kering terikat dengan rambut manusia. Aku mundur, napas memburu, tapi sebelum bisa masuk kembali ke rumah, suara anak kecil terdengar dari lubang kecil itu. Ayah, kenapa kami dikubur 2 kali, tapi tak bisa tidur? Darahku membeku. Aku tahu betul. Itu suara anak yang pernah mati tenggelam di sungai belakang kampung beberapa tahun lalu dan yang menggali liang kuburnya waktu itu aku. Kuburan itu menuntut, tapi bukan hanya kuburan orang lain. Kini, kuburan yang kugali selama bertahun-tahun mulai menggali balik kehidupanku. Pagi itu, aku memutuskan pergi ke rumah Bu Wargi, juru kunci paling tua di kampung Ciburial. Perempuan renta, berusia lebih dari 80 tahun itu dikenal sebagai penjaga pusaka desa. Orang terakhir yang tahu tentang aturan adat penguburan kuno yang sudah mulai dilupakan orang-orang. Rumahnya berada di ujung hutan bambu, berdinding bilik, beratap ijuk tua. Ketika aku tiba, ia seperti sudah menunggu. Di pangkuannya tergolek sehelai kain mori lusuh yang sudah menguning dengan raja hitam di salah satu sudutnya. Kau salah, Sep, katanya tanpa ragu. Kuburan bukan sekadar lubang. Kuburan adalah pintu gerbang antara 2 dunia. Jika kau salah membukanya, jika kau salah menutupnya, roh yang menderita itu bisa berjalan lagi. Aku ceritakan semuanya tentang kuburan yang berasap, tangan kecil dari akar, hingga bisikan anak yang seharusnya sudah tenang di liang lahat. Bu Wargi mengangguk pelan, kemudian berdiri dengan susah payah dan mengambil sebuah kendi tua dari bawah ranjang. Kamu kudu ngalaku keun ruat mayit, Sep, supaya kuburan tu ditarimaku, bumi bisa diredam, jung roh nu tulus bisa dibalik keun ka tempatna. Ruat mayit bukan hal biasa, itu semacam ritual pembersihan tanah kuburan yang dipercaya bisa menenangkan roh yang ditolak bumi. Tapi tak sembarang orang bisa melakukannya. Harus dilakukan oleh orang yang pernah menggali liang itu sendiri. Bu Wargi menyerahkan kendi, seikat daun sirih merah, dan keris kecil berbungkus kain hitam. Pergilah ke makam tengah malam. Kau harus menyalakan dupa di batu nisan, menuangkan air dari kendi ini, lalu membaca doa ini. Ia memberikan selembar kertas daun lontar, ditulis tangan dengan huruf Sunda kuno yang nyaris tak bisa kubaca. Malam itu, aku dan Ujang yang meski masih takut tapi enggan meninggalkanku sendiri, berangkat ke kuburan Gunung Selah. Hutan bambu bergoyang pelan, tapi seolah memperhatikan kami. Sesampainya di sana, kami langsung menuju makam Ibu Ningrum. Langkahku berat, kendi di tangan bergetar, tapi ketika menyan mulai menyala, angin justru berhenti total, seolah udara menahan napas. Aku buka tutup kendi, perlahan kusiram airnya ke atas pusara. Bau amis besi langsung menyeruak.
Dan saat itulah tanah mulai berdenyut. Seperti jantung raksasa di bawah sana berdetak lambat, tapi kuat. Aku membaca doa dari daun lontar. Ujang memegang keris kecil yang mulai bergetar sendiri. Dan dari balik semak, suara tangis terdengar lirih. Ayah, jangan kunci lagi. Aku masih ingin menyusulmu. Kami menoleh serentak. Sosok anak kecil dengan tubuh berlumpur berdiri tak jauh dari kami. Matanya kosong, tetapi wajahnya sangat mirip dengan anak Ujang yang telah mati tenggelam. Ujang terisak. Anak Abdi, Sep, anak Abdi. Tangisan kecil itu terdengar makin kencang, diikuti oleh suara lain yang muncul dari makam sekitar. Semua tanah seperti hidup, akar-akar merambat. Nisan bergoyang pelan. Aku panik, tapi doa harus diselesaikan. Dengan air mata dan keringat membanjiri wajahku, aku membacakan baris terakhir dari doa itu. Dan begitu kata terakhir terucap, suara jerit panjang terdengar dari dalam tanah. Disusul hembusan angin sangat dingin, membuat menyan padam seketika. Semuanya sunyi. Ujang terduduk, menggigil. Aku hanya bisa menatap makam itu yang kini tak berasap, tak berbau, tak bergoyang. Tapi dari keris yang masih di tangan Ujang menetes darah segar. Kuburan itu mungkin sudah diredam, tapi harga yang harus dibayar belum selesai. Karena tidak semua roh menerima bahwa mereka harus tidur sebelum menyelesaikan yang tertunda.